Salam jumpa lewat media. Kali ini saya ingin berbagi hasil analisis studi kasus ruang kolaborasi mode 1.4 budaya positif. Perkenalkan, kami adalah calon guru penggerak pendidikan guru penggerak angkatan 10 Jakarta Timur kelas 077 bersama pengajar praktik dan fasilitator yang hebat-hebat. Kami memulai dengan review materi yang sudah kami pelajari bersama-sama secara mandiri tentang disiplin positif dan nilai kebajikan. Selanjutnya, tentang posisi kontrol. Guru memerankan 5 posisi kontrol, yakni penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan juga manajer. Di mana ya posisi kita? Selanjutnya kami belajar tentang segitiga restitusi, di mana ada 3 langkah yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan masalah. Pertama, menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Ketiga, menanyakan keyakinan. Dengan mengikuti ketiga langkah ini, dapat menyelesaikan masalah dengan lebih baik. Oke, kita akan membahas 4 kasus yang mungkin sering terjadi di sekitar kita. Di mana kasus pertama ini kami beri judul dengan guru pengganti. Tokohnya adalah Bu Eni, Ibu Santi, Vivi dan Natali, serta Pak Hasan sebagai kepala sekolah. Selamat menyaksikan. Guru matematika dan wali kelas 8, Ibu Santi sakit, sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti, Ibu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali, mengetahui hal itu dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah, sambil mengingatkan untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Namun, Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ah ibu, santai saja bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Keesokan harinya, Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan perbaikan permasalahan yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri. Namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun, Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Eni. Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Setelah berpikir sejenak, Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah, Bapak Hasan, bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Berdasarkan kasus tadi, langkah-langkah restitusi yang sudah dijalankan oleh Bu Santi menurut kami adalah
Menurut kami, restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali, yaitu mengadakan diskusi kelompok tentang sikap saling menghormati dan mengirim email kepada Ibu Eni, sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah mereka buat. Alasannya sebagai berikut. Dalam kasus ini, posisi yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali adalah teman dan juga pembuat rasa bersalah. Alasannya seperti yang kami tuliskan dalam slide berikut. Kalau saja saya menjadi Pak Hasan, saya akan mengapresiasi tindakan yang dilakukan Ibu Santi. Selain itu, saya akan memonitoring Ibu Santi tentang perkembangan situasi dan menawarkan bantuan jika memang diperlukan. Selain itu, saya akan memberikan arahan kepada Vivi dan Natali untuk memastikan mereka memahami keseriusan masalah dan pentingnya menghormati orang lain. Kita beralih ke kasus kedua. Kami memberi judulnya Melanggar Peraturan, di mana tokohnya ada Pak Lukman dan Sabrina. Selamat menyaksikan. Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah. Tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu. Sabrina menjawab sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali. Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, "Ya sudah, kalau kamu melanggar peraturan sekolah, kamu salah. Kamu sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan." Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun, Pak Lukman tidak mau tahu. "Tidak, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang, copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian." Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Menurut kami, sikap posisi yang diambil oleh Pak Lukman adalah sebagai penghukum, di mana dia menekankan peraturan, memberikan sanksi yang tegas, tidak mendengarkan penjelasan murid, dan memberi hukuman yang tidak proporsional. Kalau saja Pak Lukman mengambil posisi seorang manajer, mungkin dia akan mengatakan pertanyaan-pertanyaan seperti yang kami tuliskan dalam slide ini. Sebenarnya apa sih yang menjadi nilai kebajikan dari peraturan harus memakai sepatu warna hitam? Menurut kami, ini menunjukkan kedisiplinan, keseragaman dan persatuan, serta kesederhanaan dan kesopanan. Bila saya menjadi kepala sekolah di sekolah tersebut, saya menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman sebagai berikut. Kita berlanjut ke kasus ketiga, di mana kami memberi judul Tidak Minat Belajar, diperankan oleh Ibu Dani dan Fajar. Selamat menyaksikan. Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun, beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. "Fajar, coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis."
Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan. Dan sesampainya di depan papan tulis pun, Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah sering kali terjadi pada Fajar. Seperti tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, "Tidak tahu, Bu." Ibu Dani pun menjawab lirih, "Gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Tidak kasihan sama ibu?" Dan Fajar pun diam membisu. Posisi kontrol yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar menurut kami adalah sebagai pembuat rasa bersalah. Ibu Dani menggunakan kalimat yang menekankan rasa bersalah. Tidak kasihan sama ibu. Nah, sebenarnya kami menilai Fajar membutuhkan cinta dan kasih sayang. Fajar butuh diperhatikan, dipahami, didukung, dan disayang, khususnya oleh Ibu Dani. Kalau saja Ibu Dani menjadi pemantau, ia akan mengajukan sanksi terukur kepada Fajar. Selain itu, mengajukan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Bila kami adalah kepala sekolah di sekolah Fajar dan mengetahui hal ini, tindak lanjut yang akan kami lakukan adalah sebagai berikut. Kasus yang terakhir, memperbaiki kesalahan. Di sana ada Ibu Suti, Anto, dan Dino. Selamat menyaksikan. Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. "Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali." Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun, meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati, serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Anto menjawab, "Saya perlu kancing saya diperbaiki, Ibu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini." Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino, apakah yang akan dia lakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas. Dino berpikir sejenak, namun menjawab, "Wah, tidak tahu, Bu. Saya lem kembali mungkin ya, Bu?" Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, "Kalau dilem akan mudah terlepas kembali, Dino. Bagaimana kalau kamu menjahitkan saja? Bersediakah kamu?" Dino tampak ragu-ragu dan menanggapi, "Menjahit? Mana saya tahu bagaimana menjahit, Bu?" Ibu Suti meneruskan, "Apakah kamu bersedia belajar menjahit?" Dino berpikir sejenak, memandang ke meja Anto dan menanggapi, "Yang mengajari saya siapa, Bu?" Dengan cepat Ibu Suti menjawab, "Pak Irfan, guru tata busana." Dino kembali diam sejenak, memandang ke meja Anto yang tanpa kancing. Akhirnya Dino mengangguk tanda menyetujui dan sepanjang siang itu Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut, Dino dan Anto, pada jam pulang sekolah. Mereka sudah bercengkrama dan bersenda gurau kembali. Ibu Suti sudah tepat sekali. Ia memposisikan diri sebagai manajer yang mempraktikkan langkah-langkah segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah Anto dan Dino.
kita perhatikan hal-hal yang sudah dilakukan oleh Ibu Suti. Ibu Suti juga menguatkan Gino dan Anto dengan berbagai tindakan. Berikut adalah nilai-nilai kebajikan yang menurut kami sesuatu yang dituju dalam kasus tersebut. Setelah menganalisis keempat kasus yang sudah kami tampilkan tadi, kami menghasilkan buah-buah refleksi sebagai berikut. 1. Guru dan kepala sekolah yang menggunakan pendekatan kolaboratif dan restoratif dapat membantu murid memahami kesalahan mereka, belajar dari pengalaman, dan memperbaiki hubungan yang rusak. 2. Menunjukkan empati dan melibatkan murid dalam proses penyelesaian masalah, membantu murid merasa didengarkan dan dihargai. 3. Pendekatan yang terlalu otoriter seperti yang dilakukan oleh Pak Lukman dapat merusak hubungan antara guru dan murid serta tidak memberikan kesempatan bagi murid untuk belajar dan berkembang dari kesalahan mereka. Jadi kesimpulannya adalah guru harus selalu menggunakan penilaian terbaik mereka dan mempertimbangkan kebutuhan individu murid serta situasi yang dihadapi saat membuat keputusan untuk mendisiplinkan murid. Terima kasih sudah menyaksikan. Salam tergerak, bergerak, dan menggerakkan.